Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyin mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik mahasiswa sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu subtema dalam pengantar ekonomi syariah, yaitu terkait dengan zakat sebagai sumber kekayaan negara. Jadi di dalam ekonomi Islam ada satu ciri khas yang menjadi bagian dari ekonomi syariah, yaitu dana zakat, termasuk di dalamnya infak dan sedekah. Dalam materi kali ini, nanti kita akan membicarakan tentang pengertian zakat, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian hukum zakat, sumber pendapatan zakat dalam perekonomian modern, artinya ada di zaman Rasul yang hari ini sumbernya berbeda begitu. Nanti seperti apa? Kemudian nisab zakat atau ukuran kadarnya, esensi pendistribusian dan tujuan pendayagunaan zakat. Termasuk saya coba nanti menerangkan sedikit tentang sejarah dan seperti apa pengelolaan dana zakat infak sedekah di negara kita Indonesia. Baik, berikutnya mahasiswa sekalian, ini adalah pengertian zakat. Zakat secara bahasa berarti zakayazki, artinya membersihkan, dan juga mengandung makna berkembang, tumbuh, gitu ya. Nah, menurut istilah zakat itu adalah satu harta atau kadar tertentu yang dikeluarkan dengan syarat tertentu pula dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dana zakat itu sendiri. Jadi dalam Islam itu harus dibedakan mana yang termasuk dalam kategori zakat, mana yang termasuk dalam kategori bukan. Jadi tidak bisa disamakan uang yang dikeluarkan itu. Dan ini ada hitungan-hitungan yang tersendiri. Gitu. Tidak bisa serta-merta disamakan. Apa hukum zakat? Jika diambil dari hukum agama dan ayat yang menyatakan aqimis shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat, maka jumhur ulama bersepakat bahwa dengan kalimat itu zakat merupakan satu kewajiban dalam ajaran agama yang tidak boleh diingkari, seperti halnya kita melaksanakan sholat. Maklum minad dini bid-darurah. Artinya siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukumi telah kufur terhadap ajaran agama Islam. Kita telah paham bahwa zakat itu bagian dari rukun Islam. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan memang kalau kita lihat zakat ini termasuk rukun Islam yang terlantar, bisa dikatakan begitu ya. Kenapa? Karena memang belum terkelola dan termanage dengan baik. Dan orang sebahagiannya bahkan tidak menyadari bahwa kewajiban berzakat itu sama dengan kewajiban melaksanakan sholat. Namun, mahasiswa sekalian, untuk orang dinyatakan telah wajib berzakat, ini ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Jadi ada syarat rukunnya. Nah, sebagai tambahan bahwa di dalam Islam itu zakat itu ada dua ya, ada zakat fitrah
dan ada zakat harta atau zakat mal. Kalau zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa, semua orang yang hidup, mau bayi, anak kecil, dewasa, dan dikeluarkan ketika dia selesai melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Itu ya, khusus di bulan Ramadan, dan besaran takarannya juga nanti akan kita bicarakan. Kemudian untuk zakat harta itu juga tidak serta-merta, tetapi ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah yang pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Jadi kalau harta tersebut didapatkan dari harta yang tidak halal, misalkan hasil judi gitu ya, hasil korupsi, maka tidak termasuk dalam harta yang harus dizakati. Kemudian yang kedua, harta tersebut milik dia sepenuhnya, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya, tidak bersangkut paut dengan hak orang lain. Misalkan ada satu rumah harta warisan. Nah, kalau warisannya belum dibagi kepada orang-orang yang ahli waris lainnya, maka dia tidak boleh mengeluarkan zakat. Tapi kalau kemudian harta warisan itu sudah dibagi dan dia kebagian dengan ukurannya nanti, maka itu haknya dia. Kira-kira demikian ya. Bagaimana kalau hasil minjam gitu ya, uang hasil minjam, nah, itu juga bukan hak sepenuhnya dia, karena dia kan harus mengembalikan atau membayar itu. Kemudian harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan. Jadi misalkan kalau harta itu diam dan tidak ada potensi untuk dikembangkan, tidak. Dan yang berikutnya menurut jumhur ulama, ini harus mencapai ukuran tertentu, batasan tertentu, atau yang dikenal dengan nisab. Dan sebagian jumhur ulama masyhur menyatakan harus haul 1 tahun, gitu ya. Ini bagian dari syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Baik, kemudian inilah beberapa harta yang menurut fikih lama dan fikih kontemporer. Di antara harta-harta yang harus dizakati itu pertama adalah perak, emas, dan uang. Nanti ukurannya saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian hewan ternak, barang tambang, atau juga rikas itu barang temuan. Kemudian zakat hasil perniagaan, perdagangan, misalkan ada seorang pedagang jual beli, nanti dari margin jual belinya atau omsetnya, dia dihitung zakatnya, itu wajib dizakati. Termasuk zakat hasil pertanian, itu juga termasuk. Nah, ini yang perekonomian modern. Ada zakat perusahaan, kemudian zakat surat berharga, dan termasuk zakat profesi atau hasil profesi kita bekerja, gaji, katakan demikian. Walaupun ada beberapa yang berbeda pendapat, tapi jumhur ulama mengatakan zakat penghasilan itu harus dikeluarkan. Baik, berikutnya mahasiswa sekalian, ini adalah salah satu contoh ukuran nisab zakat, diambil dari beberapa hasil kajian, dan ini saya ambil dari hasil kajian yang di Basnas Kota Sukabumi diantaranya. Yang pertama zakat fitrah, kita lihat di situ dengan ukuran beras. Ini nisabnya, atau kita kenal dengan 2,5 kilogram beras atau 3/4 liter beras. Kemudian emas adalah 77,50 gram, sebagian ada yang menyatakan 85 gram per tahun. Nanti kalau zakat penghasilan ngambilnya dari sini, dikali emas, harga sekarang 936 ribuan ya. Jadi saya hitung kemarin di kisaran 6.090.000. Jadi kalau orang yang sudah berpenghasilan di atas 6.090.000, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau di bawah itu, maka dia tidak wajib zakat kecuali mau infak. Infak sifatnya sunnah. Sebesar 152 ribuan lah ya. Besaran yang harus dikeluarkan per bulannya.
Kemudian perak ukurannya sekian, kemudian ini zakat pertanian ke bawahnya dengan prosentasenya. Dilihat, maka dipersilakan ini ukurannya. Jadi nisab itu ukuran di mana dia diharuskan membayar zakat. Kalau di bawah itu, maka dia tidak diwajibkan untuk berzakat. Kurang lebih begitu. Baik, berikutnya ini adalah landasan syariah yang menyatakan bahwa zakat itu wajib. Utamanya di surat At-Taubah ayat 103 yang di bawah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari harta-harta orang-orang yang wajib zakat, sedekatan zakatnya. Jadi ini merupakan perintah yang harus ditunaikan, bahkan diperintahkan untuk diambil, gitu ya. Bukan menunggu kesadaran. Awas ya. Jadi zakat itu bukan menunggu kesadaran, tapi pemerintah dalam hal ini, lembaga resmi dari negara itu seharusnya melayani, menghitung, bahkan kemudian khud itu seperti memaksa, gitu ya. Kemudian siapa saja yang berhak menerima, itu di atasnya ada surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Ada 8 di sini orang-orang yang berhak menerima zakat. Pertama adalah fakir. Fakir itu adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya. Misalkan ada jompo yang sudah tua, dia tidak bisa bekerja, ini fakir. Ada orang dalam kecelakaan, kemudian dia tidak mampu lagi, lumpuh misalkan, dia orang yang fakir. Yatim masih kecil, misalkan tidak memiliki harta, ini adalah anak fakir. Sementara yatim itu sendiri bukan kategori mustahik zakat, kecuali kalau si yatim ini fakir atau miskin. Kemudian yang kedua miskin, ini adalah orang yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian amil, tadi di Indonesia ini hasil kesepakatan dunia, ukurannya itu adalah $2 per hari. Jadi kalau $2, $1 misalkan 14.000, berarti kalau penghasilan dia 28.000, itu berarti kategori miskin. Kemudian al-amilin adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola zakat, petugas gitu ya. Kemudian wal mu'allaqati qulubuhum adalah para mu'allaf, orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya karena baru memeluk Islam. Wafir riqab, hamba sahaya. Nah, ini berbeda pendapat para ulama, tapi di Indonesia disepakati oleh MUI sudah tidak ada. Wal gharimin, kemudian orang yang memiliki hutang, tapi hutangnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, bukan hutang untuk memenuhi kebutuhan poya-poyanya dia. Misalkan beli mobil, beli rumah mewah, ini bukan termasuk kategori gharimin, walaupun dia berhutang. Fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mencurahkan waktu hidupnya untuk berjuang di jalan Allah, dakwah di jalan Allah, sehingga kemudian dia membutuhkan kebutuhan dan kekurangan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang berakhir, yang ke-8 adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, tapi perjalanannya bukan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya saudara sekalian, 8 orang yang berhak menerima zakat tadi berarti dalam pengelolaannya nanti ada distribusi dan ada pendaya gunaan. Ya, kalau distribusi itu charity, kalau pendaya gunaan produktif. Nah, di sini harus diakui bahwa umat Islam itu belum sepenuhnya menyadari dan memahami dalam berzakat, infak dan sedekah. Sebab itu program penyadaran sosialisasi beramal infak, zakat dan sedekah kepada masyarakatnya harus menjadi prioritas yang utama, sehingga diharapkan masyarakat muslim itu dapat menyalurkan JIS ini melalui lembaga amil yang resmi, gitu ya, yang kompeten dan lain sebagainya. Dan nanti perlu diawasi dan dampak dari pengelolaannya. Sementara kalau pemberdayaan ini lebih kepada dana zakat ini supaya berdaya guna, gitu ya, memiliki dampak
untuk perbaikan. Maka di zaman Rasul itu dana zakat itu bagian dari kebijakan fiskal yang dikelola oleh negara. Dan kemudian dana itu digunakan untuk pemberdayaan. Jadi bukan hanya charity, tetapi kemudian pengembangan, gitu ya. Terutama nanti si mustahik itu berkembang tidak lagi menjadi seorang mustahik. Baik, ini sebelum akhir, mahasiswa sekalian, perjalanan pengelolaan zakat dulu di zaman Rasul, itu Rasul menunjuk Mu'adz bin Jabal, Uqbah bin Amir al-Juhani, dan sahabat lainnya untuk mengambil dana zakat dari kabilah-kabilah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu tidak membagikan sendiri, tetapi Rasul mengangkat beberapa orang. Orang-orang yang diangkat oleh Rasul itu adalah amil namanya, gitu ya. Nah, Rasul itu adalah khitabnya yang mendapatkan perintah, sehingga kalau ayat tadi yang mengatakan khud min amwalihim, yang memerintahkan itu adalah Rasul, maka konteks hari ini adalah pemerintah, gitu ya, yang menunjuk siapa petugasnya. Kemudian dikelola oleh amil tersebut, nanti dibagikan kembali kepada yang berhak menerima. Di zaman Khulafaur Rasyidin hingga saat ini, kemudian zakat dikelola oleh institusi atau obligatory maupun volunteer, relawan, sebagai kebijakan fiskal tadi ya, digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pemenuhan permasalahan sosial di satu negara. Nah, di Indonesia itu berawal dari keluarnya PMA nomor 4 dan 5 tahun 68. Tapi kemudian himbauannya dicabut dan berdirilah Bajis DKI. Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Barulah nanti ada Undang-Undang nomor 38 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Baik, ini gambaran diagram sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Dulu ketika negara Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan Islam, pengelolaan dana zakat ini dikelola oleh kerajaan-kerajaan itu, wakil-wakil dari kerajaan Islam. Nah, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, ini sempat dilarang. Karena apa? Karena dana zakat itu dihimpun untuk melawan mereka, gitu ya. Kemudian sempat dilarang. Tapi kemudian mereka juga kesulitan, sehingga pada tahun 1908 kalau tidak salah, barulah mereka sempat mengeluarkan aturan supaya terkendali, seperti kasusnya haji, gitu ya. Haji itu dulunya dilarang, tapi kemudian masyarakat pada berangkat, dan kemudian untuk menandai bahwa mereka sudah berangkat haji, dilabelilah di depannya haji, gitu ya, dan diatur oleh mereka. Nah, di awal kemerdekaan tadi muncullah di tahun 68 itu ada KMA, karena memang pada waktu itu karena negara kita negara hukum, bukan negara yang berlandaskan Islam, tapi kita memiliki Kementerian Agama. Jadi di bawah Kementerian Agama kemudian dikelolalah aturan-aturan terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Ini berkembang terus di bawah Kementerian Agama, tapi tidak melembaga secara utuh. Barulah di zaman Orde Baru dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 99 dibentuklah Badan Bajis, Badan Zakat, Infak, dan Sedekah, dari mulai pusat, provinsi, daerah, bahkan sampai kecamatan, dan ini sudah terpisah dari Kementerian Agama, tapi di bawah kendali Kementerian Agama. Nah, barulah setelah reformasi keluarlah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, dan kemudian berdirilah Badan Amil Zakat Nasional secara independen dan mandiri sampai hari ini. Dan di alam undang-undang itu dinyatakan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia itu harus dikelola oleh Baznas dan dibantu oleh Laz. Nah, itu nanti dari masyarakat boleh menjadi misalkan satu komunitas masyarakat ingin mengelola itu, dengan syarat tertentu dia bisa jadi lembaga amil zakat atas rekomendasi dari
Basnas, kemudian dia dinyatakan sebagai LAS dengan syarat dan ketentuan. Kita kenal di Indonesia ada dompet duafa, rumah zakat, LAS Muhammadiyah, LAS NU, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal dia tidak bisa memenuhi syarat-syarat itu, maka dia bisa mengelola dana infak dan sedekah tetapi menjadi unit pengumpulnya zakat dari Basnas. Jadi dia di SK-kan oleh Basnas sebagai unit yang pengelolaan dana zakat penghimpunan dan penyalurannya diawasi dan dikendalikan oleh Basnas. Baik, itu saya pikir pengelolaan sepintas dalam submateri zakat di pengantar ekonomi syariah ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang ingin dibicarakan, insya Allah bisa disampaikan nanti ketika pertemuan offline. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.